saya terus sih. Jangan jadi contoh saya terus sih. Agak kurang sehat. Oh, jenjeng ngapunten. Pak Iri, ke depan Pak Iri. Atau ada yang mau ke depan, yang muda-muda? Yang muda-muda? Salah satu ke depan. Kita jadikan kelinci percobaan pokoknya. Ayo. Saya panggil Pak apa Mas? Mas. Dek. Iya, padahal usia kita juga nggak beda jauh loh. Paling beda beberapa puluh tahun saja gitu. Oke, siapa namanya Mas? Yaya, Mas Yaya. Iya, aktor beneran kalau ini. Enggak, kita akan meneruskan teknik nafas tadi, kita kombinasikan dengan melatih suara. Ya. Tadi sudah bisa, hitungan berapa Mas Yaya? 5-5-5 atau 5-10-10? 5-5-5 dulu, nggih. 5-5 dulu, oke. Oke, kita mulai dari hitungan yang sangat pendek, 5-5-5 dulu, nggih. Kita contohkan ke Mas Yaya dulu. Ambil nafas dulu. Badannya tegak Mas Yaya. Nah, biar maksimal gitu. Kemudian disimpan 5 detik. Dikeluarkan 5 detik. Oke, sudah siap? Ketika mengeluarkan, mohon maaf. Yang tegak, pandangannya ke depan gitu. Ini yang namanya gestur orang bermain drama itu, seperti yang saya bilang tadi soal dramatisasi tadi itu, menjadi sangat penting ketika nanti panjenengan menyampaikan kepada para siswa untuk selalu berusaha menegakkan badan. Menegakkan badan itu bukan begini, ya. Normal saja tetapi badan kita tegak, tidak membungkukkan badan begini. Kalau kita membungkukkan badan begini, yang terlihat adalah letoy gitu ya, seperti nggak ada tenaga gitu. Jalannya juga jadi begini. Tapi kalau kita terbiasa membuat badan kita menjadi tegak itu lebih nikmat untuk dilihat oleh orang lain gitu. Kan saya lebih terlihat percaya diri gitu. Ya kan Bu? Tentunya beda kalau saya begini. Ibu, dasunti kabari. Lanji, alhamdulillah. Kan lain kalau saya begini. Bu, ya apa? Oke lah Kak. Oke, Pol. Beda respon ya. Nggih. Kita kembali ke Mas Yaya. Oke, ketika nanti Mas Yaya mengeluarkan nafasnya, Mas Yaya akan mengeluarkan suara A tetapi pelan. Jadi contohnya ketika mengeluarkan nafas itu mulutnya sedikit terbuka sedikit sambil mengeluarkan suara. Gitu ya. Ketika mengeluarkan suara itu jangan dipaksa untuk keluar. Jadi ketika mengeluarkan nafas itu bukan itu kan dihempaskan dari dalam perut, nggih. Bukan lepaskan. Itu sudah habis di depan. Cadangan udara di dalam perut itu sudah dihentakkan di depan, jadi habis. Itu kan habis. Keluarkan saja. Gitu. Ya, sambil mengeluarkan suara itu berusaha untuk menggetarkan, merasakan getaran di pita suara kita. Sambil merasakan pita suara kita yang bergetar gitu, ya. Kita tidak sering menyadari bahwa ketika sedang bicara pita suara kita bergetar gitu. Siapa saya? Oke ya. Kita lihat Mas Yaya dulu. Ambil nafas Mas Yaya. Simpan dulu, kemudian dikeluarkan Mas Yaya. Kan saya sudah bilang tadi jangan dihempaskan di depan ya. Ternyata agak sulit. Memang butuh latihan. Jangan dihempaskan meskipun itu jenengan tidak merasakan, tapi yang penonton bisa mendengarkan bahwa sedang menghempaskan nafas. Gitu. Oke, coba lagi ya, 3, 2, 1. Ente, sudah habis. Oke, kita coba bersama-sama. Hitungannya 5-5-5 dulu, ya, seperti tadi.
5 menarik nafas, 5 menyimpannya di perut, kemudian 5 melepaskannya sambil bersuara. Kita mulai bersama-sama Bapak Ibu, kita mulai bersama-sama. 3, 2, 1, mulai. Kalau sudah siap dilepaskan, mulutnya terbuka sedikit. Oke, kurang lebih begitu nggih, kurang lebih begitu. Yang terpenting adalah jangan menghempaskan nafas ketika pertama kali mengeluarkan. Yang terpenting kedua adalah jaga konsistensi ketika melepaskan nafas tadi dari awal sampai akhir sama gitu. Ketika habis pun biarkan habis. Habis. Bukan itu berusaha menghabiskan nafas yang ada di dalam perut, dipaksa untuk keluar semua gitu. Biarkan habis ya habis saja. Habis gitu. Lenyap dengan sendirinya suara kita gitu, bukan kita memompa udara dari dalam perut kemudian berusaha menghabiskannya menjadi gitu. Oke ya. Berikutnya adalah, sekali lagi mohon maaf tidak bisa terlalu detail ya. Berikutnya adalah suaranya itu sedikit dikeraskan. Sedikit dikeraskan. Kalau tadi misalnya volumenya suara yang kita dengar adalah sedikit dikeraskan. Itu guys, sedikit lebih keras. Sehingga mulutnya terbukanya sedikit lebih lebar. Sedikit lebih lebar dibanding yang pertama tadi. Oke? Siap? Hitungannya masih 5-5-5. Karena belum terbiasa untuk lebih panjang. Siap? Kita mulai 3, 2, 1. Oke, begitu kurang lebih caranya, nggih. Nanti latihan dengan siswa kurang lebih begitu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, karena panjenengan setiap hari itu mengeluarkan suara di depan siswa, berbicara kepada siswa, biasanya tidak menyadari bahwa ada teknik menarik nafas dan mengeluarkan nafas disertai dengan suara yang membuat kita bisa konsisten dari awal sampai akhir gitu ya. Ini salah satu cara untuk menyadari soal nafas kita gitu. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kalau ada tantangan dari saya, kira-kira jenengan kuat menyimpan itu maksimal berapa detik di mulut sampai di perut? 10 sanggup? Ayat kursi. Satu kali tarikan nafas dan mengeluarkan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Pak Eri. Sakti WC. Oke. Kira-kira berapa? 10 detik ya? Sanggup? 10 detik ya. Kita tarik naik tetap 5 dulu, kemudian disimpannya 10 detik, mengeluarkannya sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya, tetapi cara mengeluarkannya adalah seperti yang saya katakan tadi, jangan dihempaskan di depan, jangan berusaha memompa sisa nafas yang ada di dalam perut sehingga kita menjadi seperti entek gitu. Biarkan habis ya habis gitu. Sepanjang-panjangnya. Simpannya kalau bisa lebih dari 10 enggak apa-apa, simpan lebih dari 10 jadi tidak ada hitungannya. Selama-lamanya menyimpan, mengeluarkannya sepanjang-panjangnya. Oke ya, siap ya. Usahakan badannya selalu tegak Bapak Ibu. Saya tadi melihat masih ada beberapa orang yang masih menyimpan nafasnya di dada tanpa disadari, kemudian baru diturunkan ke perut. Jadi nafasnya itu